sesi mengenai tumor ginekologi ya. Ini tumor ginekologi, baik tumor yang jinak maupun tumor yang ganas. Atau kalau bahasa awamnya tumor kandungan ya. Mungkin sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, sebentar. Sudah kelihatan ya ininya ya, slideshow-nya. Ya, baik. Baik, untuk tumor kandungan, ya, maaf sepertinya ada suara yang ya, sepertinya ada yang bocor ya. Ya, baik, kita mulai dari yang tumor-tumor jinak dulu ya. Kita bahas tentang polip serviks. Di sini polip serviks itu merupakan tumor kecil ya, tumor yang kecil bertangkai, kemudian tumbuh di daerah serviks. Itu dia strukturnya merupakan struktur yang lemah. Akarnya itu terletak di permukaan serviks atau di dalam saluran serviks, kanalis servikalis ya. Faktor risikonya yaitu perempuan yang berusia antara 40 sampai 50 tahun, parah dan bisa juga saat kehamilan. Kemudian penyebab pastinya itu tidak diketahui tapi bisa dikorelasikan dengan adanya peningkatan hormon estrogen, terus adanya inflamasi kronis ya, inflamasi kronis pada serviks rahim ataupun vagina, lalu kemudian ada pembuluh darah yang tersumbat. Ini ada dua tipe, yang ektoserviks sama endoserviks. Kalau ekto itu artinya dari luar, ini berarti berasal dari sel permukaan luar serviks. Ini yang tipe ektoserviks itu lebih banyak ditemukan pada perempuan yang postmenopause. Kemudian yang endoserviks ini endo ya berarti di dalam, berasal dari kelenjar serviks. Nah, ini yang paling banyak ditemukan biasanya pada perempuan-perempuan yang masih belum menopause ya. Kemudian ini gambarannya, ini dengan in speculo ini akan nampak ada massa ataupun tonjolan kecil ya di dalam di luar serviks atau ada tangkainya. Ini yang tangkainya nggak terlalu tampak, yang ini tangkainya tampak ya. Ada yang tangkainya pendek, kemudian ada juga yang tangkainya panjang. Ini kita bisa tengok ini akar tangkainya itu di leher rahim ya atau di dalam serviks. Kalau ini tangkainya ada di dalam rahim sana, masuk ke dalam rahim itu namanya apa? Mioma geburt ya atau polip atau mioma geburt bisa atau polip rahim. Tapi kalau polip rahim sih biasanya lebih kecil. Kalau yang mioma geburt itu dia miom yang ada di dalam rahim, kemudian dilahirkan gitu keluar dari kanalis cervicalis. Itu namanya mioma geburt. Nah, polip serviks ini biasanya sih rata-rata kecil ya ukurannya dalam milimeter atau sentimeter begitu, antara mungkin 1 kali 2 sentimeter atau ada juga yang sekitar 2 kali 3 sentimeter, ada juga yang lebih kecil dari itu. Kemudian tanda dan gejalanya itu lebih banyak yang tidak bergejala. Tidak bergejala, terus biasanya ditemukan tidak sengaja saat periksa ginekologi ya, misalnya saat mau pap smear atau saat mau pasang AKDR. Nah, ini biasanya
ditemukan seperti itu. Kalau seandainya ada gejala, itu biasanya gejalanya adalah keluar bercak darah. Bercak darah bisa keluarnya saat di luar saat tidak berhubungan seksual, atau kadang-kadang juga bisa keluar saat setelah intercourse. Kemudian untuk mendiagnosis polip serviks ini dengan pemeriksaan klinis ya, pemeriksaan klinis in speculo, kemudian dilakukan pemeriksaan dalam. Kalau biopsi ini karena polip serviks itu rata-rata kecil, jadi mungkin tidak perlu sampai ke sini ya. Karena lebih baik kan sekalian diambil, diangkat begitu, terus kemudian nanti dilakukan pemeriksaan histopatologi di laboratorium PA. Nah, untuk terapi dan manajemen itu ada yang mengatakan bisa lepas spontan saat menstruasi ataupun berhubungan seksual, tapi kalau lepas spontan itu artinya berarti bisa jadi penderita polip serviks ini tidak tahu kalau dia menderita polip serviks. Kemudian metode penghilangan ini atau terapinya ini pemuntiran polip. Jadi polipnya diambil dengan cara dibuntir, terus dilakukan kuretase iringan. Yang lebih banyak dilakukan ini ya, pemuntiran polip. Bisa juga mengikat tangkai polip menggunakan benang, kemudian digunting, atau menggunakan ring forceps ya, menggunakan ring forceps. Lalu kuretase iringan itu biasanya dilakukan supaya akar yang menempel di dalam serviks itu bisa ikut terangkat gitu dengan kuretase, sehingga mencegah mencegah untuk timbulnya polip lagi di masa mendatang. Nah, ada metode penghancuran basis polip, tapi ini jarang dilakukan ya. Yang lebih banyak itu tadi dengan pemuntiran polip dan kuretase iringan. Ini kalau basis polip bisa dengan nitrogen liquid, lalu ablasi elektrocutter, pakai cutter itu diambil ya, kemudian pembedahan laser. Lalu yang kedua, tumor jinak yang kedua, kita masuk ke kista ovarium ya. Kista ovarium ini adalah suatu kantong yang berisi cairan berasal dari ovarium. Dia berupa massa atau benjolan yang kistik. Kistik itu teraba lunak ya. Terus kemudian mobile, bisa digerakkan, tidak kaku ya, tidak kaku. Terus biasanya terletak di lateral perut, apakah perut kanan atau perut kiri, karena itu eh, apa dari posisi ovarium ya, posisi ovarium kan ada di lateral kanan sama lateral kiri dari rahim. Ini mayoritas jinak dan kemudian dapat membesar. Nah, untuk patofisiologinya ini ada yang fungsional, kista fungsional, lalu bisa juga yang tumor ovarium jinak ini dia berubah menjadi ganas ya. Nah, yang kista fungsional bisa berasal dari kista folikel sama kista corpus luteum. Nah, untuk penyebab itu yang terbaru dikatakan bahwa segala macam inflamasi di tubuh ya, inflamasi. Jadi proses menstruasi pada perempuan itu saat keluarnya sel telur itu juga ada proses inflamasi di situ. Nah, proses inflamasi yang terjadi terus-menerus selama setiap bulan ini bisa memicu terjadinya kista. Selain itu juga misalnya asupan-asupan makanan minuman yang menyebabkan inflamasi di tubuh ya, contohnya yang tinggi gula, kemudian tinggi trans fat, terus tinggi natrium itu dia bisa menyebabkan proses inflamasi di tubuh. Kalau penyebab dari makanan itu nanti tidak hanya efeknya ke kista saja ya, tetapi bisa juga
mengarah ke yang lain, bisa ke diabetes, kemudian penyakit metabolik, penyakit kardio, jantung dan pembuluh darah dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh foto ya ataupun gambar di mana kista ovarium yang sudah besar. Ini kista ovarium yang sudah istilahnya memerlukan tindakan operasi itu biasanya yang ukurannya di atas 6 cm. Ini rahim ya, ini rahim, terus ini bagian dari eh, tuba ya, ini tuba. Nah, ini ovariumnya membesar. Ovariumnya membesar. Terus tanda dan gejalanya itu biasanya kebanyakan juga asimptomatis. Nah, asimptomatis ini juga sering ditemukan pada saat perempuan tersebut melakukan check up pada organ reproduksinya. Jadi pada saat pemeriksaan ultrasound biasanya didapatkan adanya gambaran hipoekoik di sebelah kanan ataupun kiri dari rahim gitu ya. Terus kalau yang misalnya ada timbul rasa nyeri, perasaan tertekan, ada pembesaran perut, nyeri perut, itu biasanya kalau kistanya ini sudah berukuran besar. Lalu kadang-kadang juga ada tanda dan gejala yang ditemukan, tetapi ini tidak selalu ya. Nyeri saat atau sebelum menstruasi, nyeri saat berhubungan, nyeri punggung, nyeri payudara, nyeri mual dan muntah. Nah, nyeri yang saat atau sebelum menstruasi sama nyeri saat berhubungan bisa jadi berhubungan dengan kista yang tipenya kista coklat ya. Kista coklat itu adalah fokus-fokus endometriosis yang berada di berada di ovarium. Nah, biasanya ini akan terjadi nyeri haid periodik ya, sesuai dengan siklus menstruasi. Karena fokus-fokus dari sel-sel endometriosis itu dia akan teraktivasi oleh adanya hormon yang berhubungan dengan menstruasi. Nah, ini diagnosisnya ya tadi ditemukan secara tidak sengaja ketika pemeriksaan ginekologi ataupun radiologi. Terus periksa ultrasound ya. Nah, untuk tumor marker biasanya bisa dalam batas normal. Beta HCG juga bisa dalam batas normal. Ini untuk manajemennya ya ini ya manajemennya sebenarnya kalau kista yang simple dan ukurannya kurang dari 6 cm itu bisa tidak diapa-apakan. Cukup bisa dengan berbagai macam misalnya antioksidan untuk mengurangi stres dalam tubuh. Terus kalau seandainya di atas 6 cm dan kemungkinannya itu mengganggu, itu bisa dilakukan ini ya anjuran untuk operasi. Kalau yang mengarah ke ganas itu sebenarnya nanti bisa dicek dengan tumor marker CA125. Apakah CA125-nya meningkat? Kalau meningkat ini berarti dilakukan pembedahan ya, tapi kalau masih normal masih bisa dengan konservatif. Nah, ini ya observasi terapi dan manajemennya. Observasi kebanyakan fungsional dan regresi spontan setelah 6 bulan. Tadi yang dikatakan kista fungsional itu dia akan bisa membesar maupun menghilang sesuai dengan siklus menstruasi. Nah, jadi dari pola hidup sehat termasuk olahraga, lalu konsumsi antioksidan maupun vitamin-vitamin yang menunjang, ini bisa regresi spontan ya, karena akan mengurangi proses inflamasi di dalam tubuh. Kalau seandainya dilakukan pembedahan, ini bisa dengan kistektomi, kemudian ovarektomi, bisa secara laparoskopi, mini laparotomi maupun laparotomi, atau juga melakukan aspirasi kista. Jadi aspirasi kista diambil saja cairannya, atau kalau misalnya dia masih kecil gitu, bisa juga dipecah gitu kistanya ya. Nah, kista yang berikutnya adalah kista dermoid. Ini kista dermoid merupakan pertumbuhan seperti kantong
pada ovarium ya yang dapat mengandung jaringan adnexa atau jaringan tambahan seperti kulit, kelenjar, kuku, gigi, dan mata. Ini bersifat tumor jinak ya. Biasanya sering ditemukan pada perempuan usia 15 sampai 40 tahun. Ini merupakan true hamartoma ya, karena terbentuk ketika kulit dan struktur kulit itu terjebak saat perkembangan janin. Jadi ada hubungannya dengan perkembangan organ-organ tubuh saat masih ada di dalam kandungan ya. Nah, ini merupakan hasil dari sekuestrasi kulit pada garis penutupan saat embrionik ya. Jadi ini ada hubungannya saat perkembangan di dalam kandungan saat terbentuk janin. Nah, ini kistanya ya. Ini ada gigi, terus ini ada apa nih rambutnya nggak kelihatan ya. Tapi ini ada kayak jaringan-jaringan seperti tulang rawan seperti itu. Nah, untuk tanda dan gejalanya juga mirip ya dengan kista-kista yang biasanya, yaitu kembung atau rasa tertekan pada perut bawah, kemudian perbesaran perut. Bisa juga ada nyeri perut, lalu peningkatan frekuensi buang air kecil. Kalau terjadi ruptur, itu bisa juga terjadi nyeri ya, nyeri berat ataupun nyeri hebat. Kemudian untuk terapi dan manajemennya itu tentu saja dilakukan pembedahan ya, pembedahan. Nah, untuk kista yang berikutnya ini yang sudah mengalami komplikasi ya, yaitu berupa torsi dan ruptur. Torsi dan ruptur itu berupa kista ya. Jadi kista yang biasanya kista yang simplex saja atau kista sederhana atau kista yang berseptum, multilokuler, tetapi biasanya sih kista yang jinak. Nah, ini dia bisa mengalami puntiran ataupun mengalami ruptur. Kalau torsi itu terpuntir ya, kalau ruptur itu kistanya robek. Nah, untuk torsi kista sendiri, apabila sudah terjadi torsi, dia akan mengalami nyeri berat yang akut dan mendadak pada perut bawah, kemudian nyerinya bersifat unilateral, terlokalisir, dan semakin memberat. Terjadi mual dan muntah. Nah, ini faktor risikonya biasanya pada kehamilan. Pada pemeriksaan fisik dapat teraba massa pada perut bawah. Nah, torsi kista itu biasanya terjadi pada yang memuntir, yang terpuntir itu tangkai kistanya ya. Jadi tangkai kistanya itu bisa terpuntir satu atau dua atau tiga kali puntirannya. Nah, karena terpuntir itu dia bisa menyebabkan nyeri perut yang hebat dan karena nyeri itu dia bisa menyebabkan mual dan muntah. Untuk ruptur kistanya sendiri itu juga sama ya, karena ada robekan, maka bisa menyebabkan nyeri berat yang akut dan mendadak pada perut bawah. Bisa juga terjadi perdarahan lewat vagina ya. Nah, ini juga ada mual muntah, lemah, nyerinya bisa menjalar sampai nyeri ke bahu, bisa juga sampai pingsan. Pada pemeriksaan fisik ini teraba massa pada perut bawah, nyeri perut bawah hingga tanda-tanda peritoneal ya. Tanda-tanda peritoneal itu misalnya apa? Tegang di perut ya, tegang di perut atau perutnya seperti papan, keras seperti papan. Nah, ini untuk diagnosis selain anamnesis pemeriksaan fisik juga penunjangnya yaitu dengan ultrasonografi yang paling banyak, CT scan juga bisa tapi jarang dilakukan ataupun terdiagnosis secara laparoskopi. Untuk torsi kista itu dua-duanya dilakukan pembedahan ya, pembedahan secara laparotomi atau laparoskopi dan pemberian anti nyeri. Nanti setelahnya kemudian diperiksakan ke laboratorium patologi anatomi ya. Lalu tumor jinak kandungan yang berikutnya adalah mioma uteri. Mioma uteri ini merupakan neoplas tumor jinak ya, otot polos. Otot polos asalnya dari otot-otot rahim atau myometrium. Ini nama lainnya yaitu leiomeoma
kemudian fibroid ya. Anatomi dan patofisiologinya secara makroskopis ini berbentuk bulat berwarna putih mutiara keras seperti karet ya. Kemudian memiliki lapisan luar berupa jaringan ikat tipis. Secara histologis ini ada pelebaran ya, pelebaran dari otot-otot polos rahim. Nah, ini ada juga efek dari estrogen ya, estrogen dan progesteron berkembang saat usia reproduktif dan bisa mengecil setelah menopause. Nah, ini progestin itu bisa bersifat baik menstimulasi miom ataupun menghambat miom itu sendiri. Jadi bisa bisa berlawanan efeknya, apakah dia menstimulasi atau menghambat si miomnya itu. Nah, ini ya, ini gambarannya miomnya ini warnanya putih, bulat seperti itu, seperti apa bulat seperti bakso ya. Ini dalam apa kalau diperiksa secara mikroskopis di histologisnya ya. Kemudian faktor risikonya ini efek miom itu akan meningkat pada saat menarke yang lebih awal, kemudian BMI yang meningkat. Ini karena BMI yang meningkat berarti banyak lemak di dalam tubuh. Nah, ini biasanya apa juga androgen, konversi androgen ke estrogen juga meningkat ya. Lalu secara genetik, kalau seandainya ada affected family member ini juga akan meningkat. Ini kalau di luar negeri ini ras African American ya. Nah, yang mengurang sama PCOS. PCOS ini juga bisa meningkatkan terjadinya miom. Yang mengurangi terjadinya miom itu posmenopause ini karena hipoestrogen ya, hormon estrogennya sudah menurun. Lalu paritas yang tinggi, paritas yang banyak, ini juga apa adanya pemutusan pada eksposur paparan estrogen yang kronik ya. Kemudian kontrasepsi kombinasi, terutama yang oral, ini juga menurunkan paparan estrogen oleh progesteronnya. Nah ini sigaret smoking ya ternyata menurunkan risiko miom. Nah ini karena dia menurunkan level estrogen ya. Ini kalau merokok. Ternyata merokok ada ininya juga ya manfaatnya untuk menurunkan miom. Nah ini ada jenis miomnya ada berbagai macam ya tergantung tempatnya. Ini eh, yang bertangkai di luar rahim ini pedunculated myom ya. Terus kemudian yang dia apa ada di otot miom kemudian sedikit menonjol di luar rahim ini serus. Lalu ada yang pedunculated submucosa ini tadi yang saya katakan mioma geburt ya. Ini kalau besar tangkainya panjang dia bisa dilahirkan begini, bisa keluar di nampak di sini ya di apa OUE atau bahkan bisa dilahirkan sampai keluar vagina begini. Ini yang mioma geburt. Terus ini intramural ya, intramural kalau dia benar-benar berada di dalam otot miometrium ya. Nah ini submukosa itu dia yang sebagian di miometrium, sebagian menonjol di dinding rahim. Kemudian ada mioma yang di serviks ya. Ini mioma serviks. Terus kemudian ada juga yang apa ini? Intraligamenter ternyata. Intraligamenter. Jadi ada di bagian-bagian parametrium ya. Kemudian tanda dan gejala dari mioma ini juga banyak juga yang asimptomatis. Asimptomatis eh, tidak bergejala ya. Haid tetap oke, terus tidak ada perut kembung, tidak ada nyeri perut dan sebagainya. Lalu ada juga yang bergejala dengan perdarahan yang banyak, menoragi ya. Menoragi apa? Pada saat haid itu haidnya sangat banyak bisa sampai bergumpal-gumpal ya. Kemudian rasa tidak nyaman pada daerah pelvis hingga terjadi nyeri pelvis akut. Kemudian bisa juga terjadi dismenore, lalu infertilitas dan keguguran ya karena
kalau ada miom itu bisa mengganggu kesuburan, dan juga kalau seandainya terjadi kehamilan bisa juga terjadi keguguran pada trimester pertama, atau juga partus apa partus pada trimester kedua ya, prematuritas. Kemudian ini diagnosisnya dia akan terdeteksi pada saat pemeriksaan apa ginekologi sama inspekulo ya kalau ada perbesaran uterus, lalu pemeriksaan ultrasound. Untuk terapi dan manajemennya sendiri ada yang observasi apabila dia miomnya masih kecil, kemudian tidak ada gejala apapun, ini observasi saja. Dianjurkan untuk melakukan pola hidup sehat ya. Kemudian farmakoterapi bisa dengan NSAID ataupun terapi hormon dengan kontrasepsi oral kombinasi tadi. Bisa diberikan androgen juga, genera agonis, kemudian genera antagonis sama antiprogestin. Bisa juga ada ini ya, uterine artery embolization apa dan dilakukan MRI guided focus ultrasound. Nah, kalau untuk terapi pembedahan ini bisa dilakukan histerektomi ataupun miomektomi. Untuk miomektomi itu menghilangkan atau mengambil fokus-fokus miom saja untuk perempuan yang masih mau hamil. Terus histerektomi untuk perempuan yang sudah tidak ingin hamil lagi, dan untuk kasus-kasus di mana yang menjadi miom itu adalah seluruh rahim ya. Jadi ada kondisi di mana namanya uterus miomatosus. Itu apa? Rahim itu benar-benar keseluruhannya membesar. Jadi yang ukuran rahim yang normalnya misalnya 5 kali 7 cm seukuran telur ayam, dia ukuran rahimnya membesar menjadi 10 kali 12 cm misalnya. Ini sama-sama semuanya membesar. Nah, untuk tipe uterus miomatosus yang membesar semuanya seperti ini, biasanya ini terjadi perdarahan haid yang sangat banyak. Bisa masih encer maupun bisa bergumpal-gumpal. Kemudian secara surgical ini bisa juga dilakukan dengan miomektomi laparoskopi, lalu histeroskopi dan ablasi endometrial ya. Ini histerektomi pun juga bisa dilakukan secara laparoskopi. Nah, kita kemudian masuk ke tumor ganas ya. Masuk tumor ganas. Ini yang pertama kita topiknya adalah karsinoma serviks ya, atau kanker serviks. Kanker serviks. Di sini penyebabnya adalah virus HPV, utamanya tipe 16 dan 18. Tetapi saat ini juga sudah teridentifikasi varian-varian yang lain ya, termasuk tipe 53, 56, tipe-tipe yang lain itu bisa menyebabkan karsinoma serviks. Tapi yang paling banyak ini memang 16 dan 18. Untuk patofisiologinya sendiri, ini infeksi HPV. Virus HPV itu ditularkan secara hubungan seksual ya. Jadi lebih banyak 80% hubungan seksual. Ada yang lain sih ya penyebaran secara non-seksual, tetapi itu persentasenya sangat kecil. Kemudian infeksi HPV ini pada saat awal si virus ini akan menginfeksi sel basal sel di serviks. Nah ini setelah dia menginfeksi sel basal, si virus HPV ini akan ngendon di sini ya. Kemudian nanti akan terjadi replikasi virus. Nah ini replikasi virus sebenarnya 90% dalam 2 tahun itu akan sembuh sendiri kalau si kekebalan tubuhnya sangat bagus ya dan sangat meningkat. Nah, ini yang 10% itu dalam 10 sampai 30 tahun mendatang
dia akan berubah menjadi kanker. Bahkan ini yang menjadi kanker sebenarnya hanya 0,8% ya. 0,8% ini akan berubah menjadi kanker dan kemudian menjadi kanker yang invasif atau kanker yang menyebar. Ya, jadi ini patofisiologinya lama sekali ya. Masih butuh puluhan tahun untuk benar-benar menjadi kanker serviks. Nah, ini yang sel serviks secara normal. Ini lapisan basal ini secara normal seperti ini. Nah, kalau sudah terinfeksi virus HPV, ini akan terjadi mild dysplasia ya atau CIN1. Nah, CIN2 ini moderate dysplasia, CIN3 ini ada severe dysplasia sama sudah yang menjadi kanker ya in situ karsinoma. Lalu berikutnya terjadi invasif karsinoma. Nah, ini ya. Ini kalau ada CIN1, CIN2, CIN3 nanti bisa dilakukan lip slats ya. Nah, ini faktor risikonya adalah intercourse atau hubungan seks pada usia muda, lalu adanya multi partner seksual, kemudian ada riwayat infeksi menular seksual. Kemudian tipe dan durasi infeksi virusnya itu sendiri karena ada yang risiko tinggi HPV sama yang risiko rendah HPV ya. Lalu kondisi imun dari orang tersebut, faktor lingkungan ini merokok, kekurangan vitamin. Tadi kalau merokok itu bagus untuk mencegah mioma, tapi juga merokok itu lebih meningkatkan risiko kanker serviks. Kemudian tidak screening rutin dan adanya infeksi HIV. Ini tanda-tanda dan gejala untuk kanker serviks itu ada keputihan yang berbau. Berbaunya itu bukan yang fisiologis lagi ya, bukan yang hanya berbau asam atau berbau bau seperti apa sih itu, bau langu atau bau yang seperti asin, tetapi keputihannya ini sudah yang berbau busuk ya, berbau busuk. Untuk perdarahan vaginanya ini biasanya muncul perdarahan setelah berhubungan seksual, jadi postcoital bleeding. Bisa juga terjadi nyeri saat intercourse ya. Lalu bisa juga terjadi dysuria atau ada darah pada urin. Nah, ini ada stagingnya kanker serviks stadium 1, 2, 3, sama 4 yang masih bisa dilakukan pembedahan, pengangkatan itu sampai stadium 2A saja. Di luar itu sudah harus kombinasi terapi kemoterapi, radioterapi, sama nantinya juga paliatif. Nah, ini stadium-stadiumnya. Tadi yang 1A1 ini masih terbatas di serviks ya. Ini dengan kriteria diameternya kurang dari 3 cm, lebarnya kurang dari 7. Nah, ini kalau sudah 1B1, dia sudah 4 cm ya, 4 cm ke atas. 2A1, 2A2 ini sudah sampai ke dinding vagina ya. 2B ini sudah di luar serviks dan di luar vagina. Nah, ini 3A sampai ke dinding vagina yang paling luar. Ini 3B dia sudah menyebar sampai ke sekitar ya, yang dekat-dekat dengan rahim. Ini bisa sampai ke rektum, bisa sampai ke vesika urinaria. Tadi bisa, makanya kalau menyebar sampai ke vesika urinaria bisa terjadi darah di urin ya. Ini 4B sudah di parametrium kanan kiri. Nah, untuk screening itu untuk kanker serviks untuk perempuan kurang dari 25 tahun itu tidak direkomendasikan, tetapi memang
direkomendasikan untuk perempuan yang sudah berhubungan seksual ya. Nah, untuk usia antara 21 sampai 29 tahun ini dianjurkan setiap 1 tahun sekali. Untuk perempuan yang antara usia 30 sampai 65 tahun, ini sebenarnya juga antara 1 sampai 2 tahun sekali ya. Nah, kalau seandainya dia memakai pap smear yang konvensional antara 1 sampai 2 tahun sekali, tapi yang pap smear yang berbasis cairan itu liquid pap smear itu bisa setiap 5 tahun sekali. Kalau di atas 65 tahun ini sudah tidak direkomendasikan untuk dilakukan screening ya. Bisa juga dengan screening melalui IVA ya, inspection visual visual asetat ya, asam asetat. Kemudian diagnosisnya bisa juga dengan melakukan kolposkopi, biopsi, konisasi serviks, sistoskopi, sama proktosigmoidoskopi. Yang paling banyak dilakukan biopsi ya. Biopsi, terus kolposkopi ini juga kadang-kadang kalau ada alatnya, tapi yang paling mudah ini biopsi. Kemudian terapi dan manajemen ini tadi ya, radikal histrektomi ini sampai stadium berapa ini? Ini kalau di sini 1B1, 1B2 radikal histrektomi atau kemoradiasi. Terus kalau yang bulky ini kemoradiasi sama paliatif ya, paliatif ya antara kemoterapi sama radiasi. Nah, kemudian kita lanjut ke kanker endometrium ya atau kanker rahim. Ini faktor risikonya. Faktor risikonya meningkat pada obesitas, PCOS, terus high dose menopause estrogen, menarkenya awal ya, sama menopausnya juga akhir. Kemudian infertilitas ya, infertilitas, nulliparitas, ini menstrual irregular, menstrual yang tidak teratur ini tadi hubungannya sama PCO ya. Nah, ini aja, yang lainnya ini long term use dari COC ya, kombinasi oral kontrasepsi pil. Ini tadi kalau pil itu bagus untuk mencegah kanker serviks, tapi dia tidak bagus untuk mencegah ini ya, kanker endometrium. Sama smoking, sigaret. Nah, sigaret smoking ini tadi meningkatkan kanker serviks sama meningkatkan kanker endometrium, tapi menurunkan mioma ya tadi ya, untuk sigaret smoking. Terus kemudian si kanker endometriosis ini tidak ujuk-ujuk terjadi ya, tapi dia nanti akan terjadi dari tipe simple hiperplasi dulu. Simple hiperplasi, kompleks hiperplasi, simple atipikal hiperplasi, sama kompleks atipikal hiperplasi. Nah, yang progres ke kanker yang paling tinggi ini kalau ada hiperplasi kompleks atipik. Nah, kapan kita memeriksa adanya hiperplasi ini? Apabila terjadi perdarahan yang terus-menerus pada usia kanker ya, usia 40 ke atas. Ini terjadi endometrial hiperplasi. Nah, ini adalah secara histopatologi endometrium yang proliferasinya normal. Nah, ini yang terjadi simple hiperplasi, ini yang terjadi kompleks hiperplasi. Nah, yang mengarah ke kanker ini biasanya yang kompleks hiperplasi atipik ya. Kalau masih simple hiperplasi seperti ini biasanya adalah karena kelebihan hormon estrogen. Ini harus diperiksakan ke laboratorium PA. Jadi pada perempuan mengalami perdarahan yang terus-menerus dan tidak berespon dengan pengobatan pada usia perempuan di atas 40 tahun, itu dilakukan pengambilan sampel dengan kuretase ya. Dengan kuretase dan itu nanti hasil kuretasenya dikirimkan ke laboratorium patologi. Nah, ini kanker endometriumnya ya.
Terus kanker endometrium ini kalau sudah terjadi kanker, dia ada tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1-nya endometrioid adenokarsinoma, yang tipe 2 itu serus atau clear cell histologi. Ini tipe 1 dan tipe 2 tadi ya, hubungannya dengan paparan. Paparan yang lebih berisiko yang mana ya. Tipe 1 ini tidak terpapar oleh estrogen, kalau terpapar oleh estrogen, kalau tipe 2 itu tidak terpapar oleh estrogen ya. Ini kalau yang tipe 1 lebih ke status yang sebelum menopause, kalau yang tipe 2 post menopause. Nah, ini hiperplasi pada tipe 1 ada, kalau yang tipe 2 tidak ada. Nah, ini kita belajar dari yang sini aja ya, karena yang berikutnya ini untuk ras kulit putih sama ras kulit hitam. Ini klasifikasinya, ada endometrioid adenokarsinoma, mucinous karsinoma, serous karsinoma, clear cell, mixed cell, squamous cell karsinoma, small cell, atau undifferentiated karsinoma. Ini tanda dan gejalanya yaitu perdarahan postmenopause atau perdarahan premenopause. Ya, perdarahan postmenopause itu tadi juga diambil sampelnya ya, diambil sampelnya dengan kuretase atau pengambilan dengan apa, kayak semacam poli gitu ya, alat silinder yang dimasukkan ke rahim. Yang perempuan premenopause juga sama, diambil sampelnya. Nah, ini kemudian dikirimkan ke laboratorium PA ya. Ini endometrial sampling ya, yang tadi endometrial sampling. Terus ini ada stagingnya 1, 2, 3, 4. Ini ya, ini stadium 1A, ini masih terbatas di endometrium. Stadium 1B ini sudah masuk lebih jauh ke myometrium. Stadium 2 ini dia sampai ke serviks. Stadium 3A ini bahkan sampai ke ovarium, sampai ke dinding vagina ya. 3C ini 4A ini udah menjalar sampai ke usus atau kandung kemih ataupun metastase sampai ke hepar. Terapi dan manajemennya ini dilakukan staging dulu. Nah, ini staging itu untuk kanker endometrium secara laparotomi. Kemudian surveillance, kemoterapi, radiasi, dan terapi hormonal. Nah, berikutnya adalah karsinoma ovarium. Faktor risikonya ini yang nggak pernah punya anak ya, terus kemudian nggak pernah hamil, tidak pernah punya anak, lalu menarkalnya lebih awal atau menopause-nya lebih lama, ras kulit putih, usia lanjut, dan ada kista ovarium, kanker ovarium pada riwayat keluarga, ada riwayat kanker payudara, dan latar belakang etnis. Nah, ini anatomi dan fisiologinya, ini adanya akumulasi alterasi secara genetik, terjadi transformasi maligna ya dari kista jinak menjadi tumor LMP dan invasif ovarian karsinoma. Ini kalau yang diturunkan dengan mutasi BRCA biasanya yang berhubungan dengan kanker payudara ya. Lalu tanda dan gejalanya bisa teraba massa pelvis yang massa pelvis di perut yang solid. Solid itu keras ya, keras dan bernodul-nodul. Bernodul-nodul itu kayak berbenjol-benjol sama terfiksasi. Ini kaku, jadi nggak bisa digerakkan. Kalau bedanya sama kista ovarium tadi, kista ovarium terabanya lunak, terus rata permukaannya, tidak berbenjol-benjol, lalu gampang digerakkan. Nah, ini kalau yang kanker ini keras, terus berbenjol-benjol, terus digerakkan itu sulit ya, kaku. Kemudian bisa ada asites, lalu dengan pemeriksaan rektovaginal exam bisa dilakukan ini ya, pemeriksaan secara ini ya, apakah dia solid, nodular, ataupun terfiksasi. Markernya dengan pemeriksaan serum CA125, lalu pemeriksaan USG, radiografi, CT scan, parasintesis. Ini serum CA125 rata-rata meningkat ya pada kanker ovarium. Ini klasifikasinya, ini stage-nya ya. Stage-nya stage 1, 1, 2, 3, 4.
Nah, ini kanker ovarium ya. Ovarium 1, 2. Ini 1 ini terbatas di ovarium ya, 1A 1B. Ini 2A ini udah menyebar ke tuba fallopi'i ya. Kemudian 2C ini sampai ke usus nih. Ini sampai ke usus. Ini 3A dia 3A 3B ada mikroskopik implants ya. Jadi ada implants-implants yang secara mikroskopik menyebar ke sekitarnya. Terus yang stadium 4 ini sampai metastase ke hepar. Nah, untuk manajemennya itu adjuvan kemoterapi, surveillance, kemudian pembedahan ya, pembedahan sitoredaktif, kemoterapi juga, sama sitoredaktif surgery. Ini manajemen remisi, manajemen recurrent ya dengan second look surgery ataupun kemoterapi sama radiasi. Nah, kita masuk ke koriokarsinoma ya. Koriokarsinoma ini berasal dari gestational trophoblastic disease atau hamil anggur. Hamil anggur atau mola hidatidosa. Jadi mola hidatidosa ini dia bisa berisiko menjadi ganas ya, koriokarsinoma. Ini sangat ganas, dia berasal dari lapisan anaplastik sitotropoblast dan sinsiotropoblast dengan perdana yang prominen, nekrosis dan invasi vaskular. Tidak ada chorionic villi yang terbentuk, dan kebanyakan kasus ini berkembang setelah evakuasi kehamilan mola. Nah, ini secara histopatologi ya, sel-sel koriokarsinoma. Tanda dan gejalanya itu berdarah vagina, nyeri perut, dan perut kembung ya, atau rebound tenderness. Diagnosis dengan peningkatan serum beta HCG, USG, dan CT scan. Karenanya setelah dilakukan observasi sampai 1 tahun ke depan dengan melakukan pemeriksaan beta HCG secara berkala. Dan saat 1 tahun ke depan itu tidak dianjurkan untuk hamil dulu ya, tidak boleh hamil dulu. Makanya sebaiknya memakai kondom terlebih dahulu. Nah, ini serum BG harus diobservasi dan kemudian dicek secara berkala sampai terjadi penurunan serum beta HCG. Nah, untuk stagingnya ini stadium 1 ya, ini stadium 2, stadium 3 sampai ke metastase ke kanker, metastase ke paru. Stadium 4 ini metastase sampai ke liver. Ini stadium 1, koriokarsinoma hanya terbatas pada di rahim ya. Stadium 2 ini dia menyebar sampai serviks sampai ke vagina. Ini ada skor dari WHO yang untuk menentukan apakah dari Vigo scoring system ini nanti dia akan istilahnya prognosisnya membaik atau akan memburuk ya. Ini kalau usianya kurang dari 40 skornya 0, molanya kehamilannya sebelumnya mola, terus kemudian interval bulan dari paling akhir pregnancy ke manajemennya itu kurang dari 4 bulan. Ini pretreatment serumnya sebelumnya kurang dari 10⁻3. Kemudian tumor yang paling besar kurang dari 3 cm. Ini metastasenya hanya sampai ke paru ya. Nah, ini kalau hasilnya 0, 0 semua, jadi prognosisnya lebih bagus. Tapi kalau ditambah 1, 2, 4 begini, itu biasanya lebih parah. Nah, untuk skor WHO yang kurang dari 7 ini pengobatannya hanya single agent kemoterapi aja ya. Dari skornya tadi bisa menentukan selain keparahannya. Nah, ini makanya menentukan terapinya. Jadi kalau kurang dari 7 hanya perlu methotrexat aja. Kalau skornya 7 atau lebih, ini membutuhkan regimen kombinasi. Kombinasi etoposide, methotrexat, actinomycin, kemudian dilanjutkan dengan siklofosfamid dan vincristine.
Bisa juga dengan regimen EMA-EP, yaitu cisplatin dan etoposide, yang merupakan substitusi dari siklofosfamid dan vincristin. Kemudian terapi dan manajemennya, yaitu surgical care, ini bisa dilatasi kuretase, ya, ligasi arteri uterina. Kemudian pada kasus perdarahan yang tidak terkontrol, ini histerektomi. Lalu histerektomi juga, ya, pengulangan dilatasi kuretase pada pasien dengan jaringan yang persisten. Ovarium tidak perlu diambil pada pasien yang premenopause. Baik, ini saya rasa slide yang terakhir dan waktunya juga sudah melebihi dari waktu, ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari sesi tumor kandungan jinak dan ganas ini. Ada pertanyaan atau tidak? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian saja, ya, sesi pada pagi hari ini. Ya, saya cukupkan sekian saja, kemudian saya izin untuk live, ya. Terima kasih, selamat melanjutkan karya dan selamat melanjutkan kegiatan. Terima Dokter, kasih, dokter. selamat pagi.